Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugiharto SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 5 Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan ke-1 di LPTK Universitas Raden Patah, Palembang. Pada kesempatan ini, hari Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 5 Semende Darat Laut, Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Praktek ujian pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 8 dengan materi beriman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Baiklah, doanya silakan dipimpin oleh ketua kelas. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Sebelum kita mulai. Adi Pratama. Iya Pak. Bintang Prayoga. Ya, ada kan ya? Sabiono. Ada Pak. Oke. Muhammad Prayoga. Ada Pak. Muhammad Fadil Komandi. Ada Pak. Oke. Jadi ada 3 orang yang tidak hadir ya. Oke, baiklah anak, sebelum kita masuk ke materi ya. Ada yang masih ingat tentang pelajaran atau bab sebelumnya? Oke. Kelompok 1. Silakan, Herna. Sebagai seorang pelajar itu kalian harus cerdas ya, kalian harus sigap, kalian harus tahu materi yang akan dipelajari. Pembelajaran kita yaitu mempelajari tentang Nabi dan Rasul. Apa ya yang kalian ketahui tentang Nabi dan Rasul? Ya, dan sebagai cahaya yang menerangi. Tuh. Jadi berdasarkan ayat tersebut ada 4 tugas yang diemban oleh Nabi dan Rasul. Tuh, ya. Nah, jadi itulah ya. Itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Bapak akan membagi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Bapak perhatikan, kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya ya, sesuai dengan arahan Bapak yang sebelum-sebelumnya ya. Terima kasih sudah membuat kelompoknya. Menayangkan materi kita ya. Sebentar dulu ya. Jadi sesuai dengan materi kita, yaitu meyakini Nabi dan Rasul Allah yang menjadi generasi kita yang berkarakter ya. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Betul ya. Perhatikan perhatikan ke depan ya. Di situ ada peta konsep. Maksud peta konsep itu tujuan ya yang akan kita pelajari ya. Betul. 1. Makna iman kepada Rasul. 2. Sifat-sifat Rasul. 3. Tujuan diutusnya Rasul ya. Jadi itulah peta konsep yang akan kalian pelajari di diskusi kalian nanti ya. Selanjutnya, nah, makna iman kepada Rasul Allah ya.
Iman kepada Rasul Allah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia, ya. Nah, berikut adalah daftar nama rasul tersebut, ya. Yang pertama, Adam, kedua Iblis, ketiga Nuh, keempat Hud, kelima Saleh, keenam Ibrahim, ketujuh Lut, ke-8 Ismail, 9 Yakub, ya 11 Yusuf, 12 Ayub, ya ke-13 Shuaib. Nah, ke-14 ke-15 Nabi Harun, ke-16 Zulkifli, ke-17 Nabi Daud, 18 Nabi Sulaiman, ke-19 Nabi Ilyas, ke-20 Nabi Ilyas, 21 Nabi Yunus, 22 ya 23 24 yang terakhir ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh, itulah namanya kita sebagai umat Islam itu wajib tahu bahwa kita ada 25 nabi, ya, yang wajib kita ketahui. Jadi sifat-sifat wajib Rasul, ya. Rasul memiliki 4 sifat wajib, artinya 4 sifat yang dimiliki Rasul, yang harus dimiliki Rasul. Sidik, yang pertama sidik, ya, jujur. Jujur dalam apa saja, ya. Jadi segala sesuatu itu harus jujur, ya. Yang kedua, tabligh. Arti tabligh itu menyampaikan, ya. Yang ketiga, amanah, atau dapat dipercaya. Yang terakhir, fatonah itu cerdas, ya. Jelas ya kalau seorang Rasul itu harus memiliki sifat jujur. Jujur dalam hal segala sesuatu, ya, harus jujur. Tidak ada yang tidak jujur atau melenceng dari sifat-sifat Rasul tadi sepertinya, ya. Segala sesuatu itu harus dijalani dengan kejujuran. Tabligh, ya. Kalian pernah kan mendengar tabligh akbar? Berarti menyampaikan sesuatu yang besar. Kalian kan pernah mendengar sama-sama ustaz atau kiai itulah namanya tabligh, itu menyampaikan. Sifat-sifat Rasul itu berarti menyampaikan wahyu yang disampaikan kepada beliau, kepada umat manusia, yaitu tabligh, ya. Terus amanah yang ketiga, ya, arti amanah itu namanya dapat dipercaya, ya, dapat dipercaya tadi apabila contohnya seperti kamu. Nah, nanti siang Bapak mau minta diberikan nasi, ya, tuh. Betul, ya? Jadi apabila anak TV yang dikasih amanah itu dilaksanakan, dan memang betul-betul dilaksanakan, ya. Jadi tidak ada yang namanya tidak amanah, ya. Rasul dan Nabi kita seperti itu harus amanah. Apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya, diwahyukan kepada Nabi tadi, kepada Rasul, dia benar-benar menyampaikan, ya, tidak dikurangi, tidak ditambahi, ya. Terakhir fatonah, ya, jelas, ya. Fatonah itu cerdas, ya, seorang Nabi dan Rasul itu harus cerdas. Itu, ya, itu yang sifat-sifat wajibnya, ya. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini sifat mustahil Rasul, ya. Sifat mustahil bagi Rasul artinya sifat yang tidak boleh dan tidak mungkin dimiliki. Satu, kidzib, dusta. Yang kedua, kitman, menyembunyikan. Yang ketiga, khianat atau berkhianat. Yang keempat, balada atau bodoh, ya. Jadi sifat mustahil tadi itulah ada 4, ya. Jadi itu, ya. Jadi itulah sifat mustahil yang tidak boleh dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Nah, tujuan diutusnya Nabi dan Rasul, ya. Perhatikan di depan, menyampaikan wahyu Allah, ya, membimbing manusia ke jalan yang lurus, memberikan kabar gembira dan peringatan, itu, ya. Yang selanjutnya menjadi tauladan bagi umat, menyempurnakan akhlak manusia, menegakkan keadilan di muka bumi. Itu tujuan yang diutusnya Rasul. Yang terakhir, hikmah beriman kepada Rasul, ya. Hikmah dari keimanan kepada Rasul antara lain meneladani akhlak mulia, memperkuat keimanan kepada Allah, membentuk kepribadian yang baik, serta mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Terakhirnya, terima kasih. Itu, ya. Jadi, nah, baiklah, nah, ya. Mari kita berusaha menjadi pribadi yang baik, ya, dengan mengikuti jejak para rasul, ya. Jadi dari tayangan video ini atau, ya, slide yang Bapak tampilkan di depan, kira-kira, ya, apa, ya, yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul Allah tadi, nak? Ada yang bisa menjawab? Oke, siapa bisa? Oke, sampai di sini, ya, alhamdulillah.
apa itu arti Rasul dan Nabi. Sebelum ini Bapak akan membagikan LKPD ya untuk kalian berdiskusi ya. Tunggu sebentar. Nah, setiap kelompok Bapak kasih LKPD ya. Itu kalian diskusikan ya dengan kelompok kalian masing-masing ya. Kalian tulis nama kelompok sesuai yang ada di LKPD ya. Namanya kalau misalnya tidak cukup bisa di sampingnya di sana ya, sesuai dengan kelompok kalian masing-masing gitu ya. Bisa dikasih nama kelompoknya nak ya. Bisa kelompok Umar atau bisa kelompok Ayub, bisa kelompok Nabi Sulaiman, bisa ya. Jadi kalian disuruh mendiskusikan tentang keimanan Nabi dan iman kepada Nabi dan Rasul tadi ya. Gitu. Jadi silahkan kalian kerjakan ya. Diskusikan. Nanti sudah didiskusikan kita presentasi ke depan. Bisa? Kelompok satu? Oke ya, silakan ditulis ya. Kalau sudah ada jawabannya silakan ditulis di belakangnya, nggak apa-apa ya, di belakang kertas LKPD-nya, apa ya? Ya. Silakan diskusi sama teman sebagusnya ya. Kalau ada yang bisa, tanya Bapak ya. Nah, kalau kita biar tidak ngantuk nak, kita yel-yel ya, boleh? Apa nak? Oke, tepuk semangat. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, kita ulang sekali lagi ya biar kita tidak ngantuk. Biar kita bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Oke, kita ulangi lagi. Tepuk semangat. Boleh silakan maju lah, silakan ke depan. Kalau sudah jelas ya, kita simpulkan ya. Dari ketiga kelompok ini, siapa yang akan Bapak minta satu-satu ya dari kelompoknya menyimpulkan tentang materi ya, materi yang sudah kita pelajari. Silakan, ada yang bisa kelompok satu, silakan hasil dari pelajaran kita hari ini. Siapa? Herna? Oke, silakan Herna. Soalnya nggak jelas, cepat.
dan umatnya kita di hari kedua, memberi kabar gembira bagi para pengikutnya, memberi peringatan bagi orang-orang yang ingkar terhadapnya, serta berdakwah mengajak manusia agar beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam jalan tugas-tugas tersebut, Nabi dan Rasul diberi mukjizat sebagai bukti kenabian dan kerasulan, sekaligus memakan orang-orang yang ingkar dan menekan. Oke, tepuk tangan. Ini simpulan dari kelompok satu. Sekarang kelompok 2, silakan. Simpulan dari kelompok 2. Kelompok ya. Silakan. Oke, selesai? Sudah? Kita tes evaluasi ya. Jadi tes evaluasi itu mengevaluasi materi tadi yang sudah kita bahas. Nah, ya. Apa? Makna bagaimana yang kalian ketahui. Nomor 2, sebutkan 4 sifat mustahil. Sebutkan 4 sifat mustahil bagi Rasul. Yang terakhir, soal terakhir. Sebutkan 4 sifat wajib. Sebutkan 4 sifat wajib Rasul. Nah, silakan dikerjakan. Setelah kalian mengerjakan tes evaluasi ini, kita simpulkan secara bersama-sama ya materi yang ada atau yang sudah kita pelajari hari ini ya. Jadi sesuai dengan materi kita yaitu beriman kepada Nabi dan Rasul Allah ya. Jadi intinya ya, seorang nabi tadi ya tidak bisa diusahakan. Rasul juga ya, karena seorang nabi itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kenabian dan rasul itu ya sesuai dengan soal yang Bapak kasih tadi ya, 4 wajib dan 4 mustahilnya tadi ya, itu. Jadi dia harus amanah, harus patonah tadi ya, harus apa aja? Harus tabir, apa lagi? Kira-kira dia harus sidik, terus dia patonah. Jadi seorang nabi dan rasul itu ya tidak bisa diusahakan. Intinya diusahakan itu bukan kita seperti mencalonkan sebuah kelas atau seperti apa, tapi jadi kenabian dan rasul itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh kehendak Allah ya. Jadi tidak ada yang namanya ditunjuk oleh manusia. Jadi intinya seorang nabi itu harus cerdas ya, harus amanah ya. Karena kita sebagai manusia itu wajib beriman kepada Rasul dan Allah tadi sebagai pedoman hidup ya. Karena mencintai Rasul dan mencintai Nabi dan Rasul itu adalah pedoman kita manusia ya, agar kita menjadi manusia yang berguna, manusia yang terarah ya, manusia yang meneladani sifat-sifat Rasul, Nabi dan Rasul tadi ya. Tuh. Jadi itulah ya kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang ini ya, sebentar. Bab berapa nak? Bab 8 ya. Jangan lupa dipelajari di rumah ya. Karena kita sudah mempelajari tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Untuk pertemuan selanjutnya kita sudah masuk ke bab 8, yaitu menjadi apa nak? Generasi toleran, membangun harmoni internal dan antar umat beragama. Berhubung waktu kita sudah habis ya, kita tutup dengan lapas